Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. siap bro, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu presensi dulu ya. Yang tidak berangkat ada Nihil. Nihil. Oke, baik. Semuanya sehat ya untuk kelas 10A ini. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin masih ingat kita membahas apa? Enggak. Bagaimana? Kemarin kita sudah membahas bagaimana menyusun bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Nah, bagian-bagian penting itu yang terpenting adalah gampang sekali. Kalau di dalam teks ceramah itu ada kalimat yang manfaatnya itu ada, berarti itu adalah hal yang penting dalam teks ceramah. Nah, sekarang kita akan membahas materi, yaitu materi menganalisis isi, struktur, kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, kalian buka buku paketnya halaman 92. Halaman 92 kalian bisa lihat. Ibu jelaskan dulu tujuan dari kenapa kalian harus mempelajari materi menganalisis isi, struktur, kebahasaan teks ceramah. Jadi tujuannya adalah kalian dapat mengidentifikasi isi, struktur, teks ceramah, dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi kebahasaan teks ceramah. Baik, Ibu jelaskan dulu isi, struktur, teks ceramah. Dalam halaman 92 sudah dibuka bukunya? Udah bu. Dalam halaman 92 itu isi, struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama itu adalah pembuka, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Ya, kalian bisa lihat bahwa pembuka itu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Untuk lebih singkatnya lagi adalah pembuka, intinya adalah pengenalan topik ataupun masalah yang akan dibahas oleh pembicara. Dan biasanya pembuka itu ada di awal, ada di paragraf pertama dalam sebuah teks ceramah. Sampai pembuka sudah paham? Paham bu. Baik, Ibu jelaskan isi. Jadi dalam buku ini isi dijelaskan bahwa isi merupakan rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis, fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Untuk lebih singkatnya, untuk lebih jelasnya, isi adalah untuk memperkuat argumen. Untuk memperkuat argumen-argumen. Jadi setelah pembicara mengenalkan topiknya, di selanjutnya itu adalah isi. Isinya itu berisi argumen-argumen untuk menguatkan dari topik yang dibahas oleh pembicara tersebut. Biasanya isi ada di tengah teks ceramah. Kalau misal teks ceramahnya ada 10 paragraf, poinnya ada di tengah aja, itu poinnya merupakan isi. Sampai isi sudah paham? Udah bu. Baik. Selanjutnya ada penutup. Kalian juga bisa lihat. Penutup
berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kalau ibu lebih singkatnya adalah penutup bisa diartikan sebagai simpulan. Simpulan. Kenapa? Karena penegasan kembali dari argumen-argumen yang sudah dijelaskan pembicara. Sudah dijelaskan pembicara, argumennya sudah banyak, disimpulkan. Nah, itu namanya penutup. Biasanya penutup pasti berada di akhir. Teks ramah terus paragraf terakhir itu biasanya merupakan penutup. Sampai pembuka isi penutup, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Baik, pintar. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu kasih poin dalam absen kalian dalam presensi ini, ya. Jadi jangan paham bu, ya. Dan halaman selanjutnya, halaman 93 dibuka. Itu ada contoh dari struktur teks ceramah. Ada pendahuluan, contoh isinya itu apa, contoh kalimatnya itu seperti apa. Itu ada dalam halaman 93. Coba kalian cermati dulu, baca dulu, nanti ibu jelaskan secara singkat. Sudah dibaca ya? Sudah, Bu. Nah, bisa kalian lihat pendahuluan itu adalah di sini pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir ini cenderung. Nah, pokoknya kata-kata ini atau yang di kotak ini tuh ada di halaman 72. Itu ada teks ceramahnya secara lengkap. Dan pemilihan kata-kata oleh masyarakat yang di kotak ini tuh ada di awal paragraf, ada di awal teks ceramah, ya. Itu namanya pendahuluan, bisa juga diartikan pembukaan atau pembuka. Nah, di sini ada alasannya, ya ini tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Nah, ini adalah topiknya mengenai kesantunan berbahasa masyarakat, seperti itu. Dan yang kedua itu ada isi ya pasti di sini sudah ada di tengah-tengah, ya. Dan yang ketiga itu penutup juga di sini di halaman 72 itu pasti ada di akhir dari teks ceramah. Untuk contohnya sudah paham dan ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Baik, ibu jelaskan lagi materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kebahasaan dalam teks ceramah. Kalian bisa buka pada halaman 94. Jadi, kebahasaan teks ceramah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalian bisa baca terlebih dahulu, nanti ibu jelaskan. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Baik, ibu jelaskan secara singkat supaya kalian lebih jelas. Tapi singkat, walaupun singkat harus jelas juga ya. Nah, yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Orang pertama tunggal ya. Dan kata ganti kedua sebagai jamak. Kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan maksudnya. Kalian sudah tahu kata ganti orang pertama itu apa? Belum. Nah, belum. Aku itu adalah kata ganti orang pertama. Bisa juga kalau di dalam teks ceramah itu mengartikan si pembicara mengatasnamakan kami. Soalnya biasanya kan kelompok. Jadi mengatasnamakan kami. Kata orang pertama bisa saya, bisa aku, tapi dalam pembicara biasanya mengatasnamakan kami itu juga termasuknya orang pertama. Dan kedua di sini kedua jamak sebagai sapaan. Sering kalian dengar kalau di dalam teks ceramah ada hadirin yang terhormat, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, dan itu termasuknya contoh dari kata ganti kedua sebagai sapaan bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu. Sampai satu
ini dari kebahasaan nomor 1 ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Baik, kalau gitu Ibu jelaskan lagi nomor 2, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah muncul dalam teks tersebut biasanya tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa, dan lain sebagainya. Ibu jelaskan kenapa menggunakan teknis istilah tata krama, kesantunan. Karena biasanya kalau dalam ceramah itu pembicara walaupun menggunakan bahasa Indonesia, tapi di situ wilayahnya adalah wilayah Jawa, jadi menyempilkan kata maos Al-Quran, membaca Al-Quran gitu kan, tapi menggunakan bahasa Jawa supaya apa? Supaya ada tata kramanya, supaya ada kesantunannya, supaya ada etikanya itu bagus. Itu namanya yang kedua itu seperti itu ya penjelasannya. Di dalam bahasa Indonesia ada penyempilan kata untuk memberikan tata krama, kesantunan ataupun etika berbahasa dalam teks ceramah. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, ini belum ditulis ya untuk catatan kalian. Jadi ada tata krama dan lain sebagainya. Kalian bisa catat kalau di rumah ya. Jadi kalian juga harus belajar di rumah ya. Nomor 3 selanjutnya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Di dalam buku ini contohnya jika, maka, itu sudah jelas ya. Jika saya nanana, maka saya nanana. Itu sudah jelas nomor 3. Dan selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan. Perbandingan di sini contohnya sebaliknya, berbeda halnya, itu sudah jelas nomor 3. Tidak perlu dijelaskan secara lebih jauh lagi. Itu suara siapa ya nangisnya? Nomor 4. Tadi nomor 3 sudah jelas ya. Sudah, Bu. Nomor 4 yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental. Kenapa sih diartikan kata kerja mental? Jadi dalam penjelasan ini contohnya adalah berasumsi, menyimpulkan, menduga, berpendapat. Seseorang ketika ingin menduga atau berasumsi itu kan kalau tidak mempunyai mental yang kuat, dia tidak berani untuk menyimpulkan, tidak berani untuk menduga ataupun berasumsi ataupun berpendapat. Jadi dinamakan kata kerja mental. Kenapa dikatakan kerja mental? Karena contohnya ya seperti tadi, ada sesuatu yang harus seorang itu punya kepercayaan diri atau mental yang baik. Sudah paham? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu jelaskan nomor 4. Jadi nomor 4 itu menggunakan kata-kata tadi nomor 4 ya guys. Tadi nomor 4 ya guys. Kenapa Ibu bilang guys ya? Maksud Ibu tadi nomor 3 itu adalah yang itu sebab akibat. Ya. Baru nomor 4-nya itu kata kerja mental. Nah, yang kelima itu menggunakan kata-kata persuasif. Di sini ada yang tahu apa itu persuasif? Enggak. Kelas 6A ini enggak iya. Jadi nama ini kelas berapa ya? 10. Iya, 10A ya. Kata-kata persuasif itu artinya membujuk. Nah, kenapa? Di sini contohnya hendaklah, sebaiknya. Jadi membujuk. Diharapkan seperti itu kan artinya membujuk. Jadi nomor 5 itu persuasif, kata-kata persuasif. Sudah jelas nomor 5? Sudah, Bu. Baik, kalau dari struktur sudah jelas, dari kebahasaan juga sudah jelas, Ibu kasih tugas ya. Coba kalian buka halaman 92. 92 di situ ada format untuk kalian tugasnya ya. Jadi kalian di sini siswanya ada 30 siswa ya. Ya, Bu. 10A ada 30 siswa. Ibu minta dibagi 5. Jadi satu kelompoknya itu ada 6 siswa ya. Jadi nanti kalian bikin
Jadi ini tugasnya itu bukan struktur, tapi kebahasaan. Karena kalau struktur terlalu mudah, jadi Ibu kasih kebahasaan. Tugasnya itu mengidentifikasi kaidah-kaidah teks ramah. Nah, teks ramahnya itu teks yang ada di halaman 72. Nanti kalian identifikasi kaidah-kaidah yang ada di halaman 72 itu teks ceramahnya. Bikin kelompok 6 siswa minggu depan presentasi, ya. Presentasi kalau satu hari itu pertemuan itu bisa semuanya ya langsung semuanya ya. Kalau cuma bisa 3 ya berarti cuma 3 aja. Nanti kalian bikin formatnya seperti yang pada halaman 95. Oke, ini sudah jam berapa? Wow, sudah mau habis ya waktu Ibu ya di sini. Oke. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa tugas. Nanti dulu. Ini sudah benar-benar jelas. Sudah, Bu. Ibu jelaskan lagi ya, pokoknya kalau struktur itu ada 3, yaitu pembuka, isi, penutup. Pembuka itu berada di awal, isi berada di tengah, dan menutup berada di akhir. Dan kalau kebahasaan itu ada 5, kata ganti orang pertama dan kedua, terus pokoknya yang di sini ada kata krama, terus yang ketiga itu ada sebab akibat, yang keempat itu kata-kata kerja mental yang tadi ya, menduga ataupun berpendapat. Yang kelima itu kata-kata persuasif yang membujuk, hendaklah sebaiknya seperti itu. Oke, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa tugasnya tadi dikumpulkan dan jangan lupa tersenyum, bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.